Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku yang menemukan dugaan pelanggaran kampanye saat calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Ambon. Apakah pelanggarannya terbukti atau tidak, itu masih ada proses lebih lanjut. Dari informasi itu benar atau tidak, kami masih harus memverifikasi. Tapi paling tidak diduganya itu ada sekitar 100 orang yang hendak diundang. Tapi faktanya di lapangan pada saat itu kami menduganya kurang lebih 30 orang berdasarkan daftar hadir yang kami miliki. Menurut Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, ada dugaan pelanggaran saat Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bertemu sejumlah kepala desa dan raja di sekitar Pulau Ambon. Bawaslu Maluku mencatat ada sekitar 30 kepala desa dari estimasi 100 orang yang turut hadir dalam kegiatan safari politik itu. Bawaslu Maluku masih mengkaji apakah ada sanksi pidana yang terpenuhi atau hanya persoalan administrasi yang perlu ditegakkan. Oh, silakan, jika ada pelanggaran, jika ada dugaan-dugaan yang misalnya tidak benar, kami siap disanksi, dipanggil. Seperti kapan hari, silakan. Bawaslu, pertemuan Gibran dan para kades Ambon diduga langgar aturan. Jakarta, CNN Indonesia. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Maluku menduga calon wakil presiden Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melanggar aturan dalam kunjungannya di kota Ambon. Pasalnya, Gibran bertemu dengan sejumlah kepala desa dari berbagai wilayah saat ke Ambon kemarin. Cawapres dengan nomor urut 2 itu langsung melakukan pertemuan dengan sejumlah kepala pemerintah negeri KPN dan kepala desa, baik dari kota Ambon maupun Kabupaten Maluku Tengah di Swiss Bell Hotel. Dugaan awal itu kami menyatakan bahwa ini adalah pelanggaran saat kunjungan Cawapres Gibran di Maluku, kata anggota Bawaslu Provinsi Maluku, Samsun Ninilo, di Ambon, Kamis 11/1, seperti dikutip dari Antara. Dia menerangkan dugaan pelanggaran itu terlihat atas adanya keterlibatan perangkat-perangkat desa yang hadir dalam kedatangan putra Presiden RI Joko Widodo, Jokowi itu untuk berkampanye di Ambon. Bawaslu Maluku, kata dia, mencatat ada sekitar 30 kepala desa dari estimasi 100 orang yang turut hadir dalam kegiatan safari politik di Swiss Bell Hotel Ambon. Padahal, tegasnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah mengatur tentang larangan tersebut. Terkait dengan kepala desa, kami menyatakan bahwa ini merupakan pelanggaran sekalipun ini belum final, ujar Samsun. Samsun melanjutkan, saat ini masih dalam proses pengkajian apakah ada sanksi pidana yang terpenuhi atau hanya persoalan administrasi yang perlu ditegakkan. Indonesia.com belum mendapatkan keterangan resmi terkait kegiatan Cawapres nomor urut 2 dan kepala-kepala desa itu dari tim kampanye nasional TKN dan tim kampanye daerah TKD Prabowo Gibran hingga berita ini ditulis. CNN Indonesia masih berupaya untuk menghubungi TKD dan TKN Prabowo Gibran. Sebelumnya, Cawapres Gibran yang berpasangan dengan Capres Prabowo Subianto itu melakukan kunjungan safari politik di Maluku pada tanggal 8 Januari tahun 2013. Sejumlah kegiatan dalam kunjungan itu termasuk pertemuan dengan raja-raja, komunitas dan penggiat ekonomi kreatif, bagi-bagi susu gratis di negeri Liang, Malteng, hingga bermain bola di lapangan sepak bola Matawaru, Desa Tulehu, serta sejumlah agenda lainnya. Saat bermain bola di lapangan Matawaru itu, Gibran terlihat kembali menggunakan jersey dengan nama Samsul saat tampil dalam laga dengan nama ajang Samsul Mini Soccer tersebut. Sebelumnya, jersey bernama Samsul juga digunakan Gibran saat bermain futsal bareng Gus-Gus di Cirebon pada pekan lalu. Dalam pertandingan di Maluku ini, Gibran berperan sebagai penyerang di timnya. Ia mencetak 2 gol melawan tim musuh yang dijaga selebritas Raffi Ahmad sebagai kiper. Istri Gibran, Sally Ananda hingga selebgram Awkarin hadir sebagai penonton. Kegiatan juga dimeriahkan dengan konser hiburan dari Marcelo, Elo, Tahito. Acara ini adalah bagian dari rangkaian aktivitas kampanye Gibran di Maluku, yang sebelumnya mencakup pertemuan dengan raja-raja se-Maluku. Sesi Gibran mendengar,
di kota Ambon, dan kunjungan ke negeri Liang. Turnamen sepak bola ini disebut sebagai dukungan Gibran terhadap pengembangan sepak bola di Indonesia. Kegiatan ini mencerminkan keseriusan Gibran bersama calon presidennya yakni Prabowo Subianto dalam menggali dan mempromosikan potensi olahraga nasional, sejalan dengan kampanyenya yang berfokus pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia maju, ucap Gibran mengutip keterangan tertulis. Bawaslu, kunjungan Cawapres Gibran di Ambon diduga langgar aturan. Ambon antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Maluku menyatakan kunjungan calon wakil presiden Cawapres Tri Gibran Rakabuming Raka di kota Ambon diduga melanggar aturan. Cawapres dengan nomor urut 2 itu langsung melakukan pertemuan dengan sejumlah kepala pemerintah negeri KPN dan kepala desa, baik dari kota Ambon maupun Kabupaten Maluku Tengah di Swiss Bell Hotel. Dugaan awal itu kami menyatakan bahwa ini adalah pelanggaran saat kunjungan Cawapres Gibran di Maluku, kata anggota Bawaslu Provinsi Maluku, Samsun Ninilo, di Ambon, Kamis. Dijelaskan, pelanggaran itu terlihat atas adanya keterlibatan perangkat-perangkat desa yang hadir dalam kunker anak Presiden RI, Joko Widodo itu. Yang mana, Bawaslu Maluku temukan sekitar 30 kepala desa dari estimasi 100 orang yang turut hadir dalam kegiatan safari politik di Swiss Bell Hotel Ambon. Padahal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah mengatur tentang larangan tersebut. Terkait dengan kepala desa, kami menyatakan bahwa ini merupakan pelanggaran sekalipun ini belum final, ungkapnya. Samsun melanjutkan, saat ini masih dalam proses pengkajian apakah ada sanksi pidana yang terpenuhi atau hanya persoalan administrasi yang perlu ditegakkan. Sebelumnya, Cawapres Gibran yang berpasangan dengan Capres Prabowo Subianto itu melakukan kunjungan safari politik di Maluku pada tanggal 8 Januari tahun 2013. Sejumlah kegiatan dalam kunjungan itu termasuk pertemuan dengan raja-raja, komunitas dan penggiat ekonomi kreatif, bagi-bagi susu gratis di negeri Liang, Malteng, hingga bermain bola di lapangan sepak bola Matawaru Desa Tulehu serta sejumlah agenda lainnya.